setelah Nabi Ibrahim itu turun-temurun ajarannya ya Al-Hanif ini, yaitu tauhid, nyembah Allah. Begitu seterusnya. Sedangkan masa dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai kepada Rasulullah itu panjang masanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para akhwat, ibu-ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat itu tidak mampu kita menghitungnya. Dari semua nikmat itu yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan iman dan Islam, insya Allah manusia berpeluang untuk masuk surga. Dan kita bersyukur tidak menjadi hanya Islam yang biasa, tetapi Allah tunjukkan kita berada di atas manhaj yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga dengan hal ini Allah selamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Apabila nanti banyak umat Islam yang harus melalui neraka sebelum masuk surga, insya Allah satu golongan yang Ahlus Sunnah dia langsung masuk surga. Jadi 73 golongan umatnya Rasulullah, 72-nya neraka dulu, yang satu saja yang langsung masuk surga. Semoga kita semuanya termasuk ke dalam satu golongan itu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan mengkaji akidah yang benar, tauhid yang lurus, itu akidah para salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Semoga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan umat yang selamat. Amin insyaallah. Alhamdulillah juga pagi ini kita dipertemukan di dalam masjid yang mulia ini, Masjid Darur Razzaq, dalam rangka untuk melanjutkan kajian kita, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulnya. Semoga pertemuan ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
warzuqna ilma ma lam na'lam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian dari kitab Thalathatul Usul atau Al-Usul Ats-Tsalatsa, ya, yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang aslinya adalah karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumallah. Sudah sampai kepada pembahasan yang baru, yaitu perkataan muallif rahimahullah, i'lam arsyadakallah li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Muallif pengarang mengatakan, i'lam, ketahuilah, arsyadakallah li ta'atih, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu untuk mentaati Allah. Annal hanifiyah, sesungguhnya al-hanifiyah. Apa itu al-hanifiyah? Ajaran al-hanif. Kita sering mendengar ya, ajaran al-hanif. Apa itu ajaran al-hanif? Millata Ibrahim, yaitu ajaran Nabi Ibrahim. Apa inti ajaran al-hanif? An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu apabila kamu beribadah kepada Allah, agar kamu beribadah kepada Allah dengan tulus ikhlas dalam agama ini, tulus ikhlas kepada Allah di dalam agama ini, beribadah murni, tulus, ikhlas hanya untuk Allah. Itulah ajaran Al-Hanif. Ya. Al-Hanif itu jauh dari kesyirikan, lurus di atas tauhid. Karena tauhid kan mengesahkan Allah, memurnikan ibadah kepada Allah. Makanya di sini pengertiannya anta budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu agar kamu beribadah kepada Allah satu-satunya, tulus ikhlas kepadanya di dalam agama ini. Kita sudah sering mendengar kata Al-Hanif ini. Aslinya Bu, di Arab Saudi dulu, setelah Nabi Ibrahim itu turun-temurun ajarannya ya Al-Hanif ini, yaitu tauhid, nyembah Allah. Begitu seterusnya. Sedangkan masa dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai kepada Rasulullah itu panjang masanya. Kalau nasabnya Nabi dari Rasulullah SAW, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, terus bin Hashim, sampai namanya Adnan, itu masih bisa dipertanggungjawabkan kebenaran nasab itu. Tapi dari Adnan sampai ke Nabi Ismail sudah mulai diragukan. Tapi kalau dari Nabi Ibrahim ke Nabi Adam, itu sudah dipertanyakan, karena sudah sulit untuk ditelusuri. Masalah nasab di Indonesia lagi ramai ya Bu ya. Suruh tes DNA. Saya mau sampaikan bahwa sebenarnya dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ke Nabi Muhammad itu masanya yang lama. Dulu Nabi Ibrahim meninggalkan ajaran, yaitu Al-Hanif, ajaran yang lurus tauhid. Tapi kenapa kok akhirnya di zaman Rasulullah diutus banyak berhala di Mekah, di sekitar Ka'bah? Ibu-ibu tahu nggak berapa berhala waktu penaklukan kota Mekah? 300 lebih, hampir 360-an berhala di sekitaran Ka'bah itu. Nah, di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari disebutkan ada seorang yang paling bertanggung jawab dosanya terhadap adanya berhala-berhala di Ka'bah itu. Karena orang ini orang yang berpengaruh, orang yang menjadi tokoh panutan masyarakat. Dia pergi ke negeri Syam, melihat di negeri Syam
ada orang-orang nyembah berhala. Terus dia berpikir, wah kayaknya bagus ini, ide ini bagus. Akhirnya dibawalah ke Arab, ke Mekah, sehingga terjadilah tradisi baru, orang-orang Mekah ikut-ikutan nyembah berhala. Ibu tahu nggak siapa nama orang itu? Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ayo kuis. Seorang dari Bani Khuza'ah bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai al-Khuza'i, karena dia dari Bani Khuza'ah. Amr bin Luhai al-Khuza'i, dialah yang pertama kali membawa masuk berhala-berhala ke kalangan orang-orang Arab. Sehingga di zaman Nabi sudah banyak berhala. Padahal tadinya Nabi Ibrahim itu mencanangkan ajaran Al-Hanif, yaitu ajaran yang lurus, ajaran tauhid, jauh dari syirik, hanya nyembah Allah satu-satunya. Itu beda di Arab, beda di sini, Bu. Kalau kita di Indonesia, sebelum Islam dulu ajarannya apa, Bu, di Indonesia? Hindu dan Buddha, agama yang sudah berkembang sebelum Islam. Makanya sekarang ini orang Islam di Indonesia kalau nggak belajar tauhid, kalau nggak belajar agama Quran hadis, banyak cara beribadahnya bercampur dengan cara Hindu dan Buddha. Bener, itu bener. Karena memang sebelum Islam masuk, mereka sudah punya keyakinan itu. Sampai-sampai ada yang nanya, Ustadz, emang ada dalilnya kalau orang mati selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari tiap tahun? Keyakinan gini, kalau 3 hari masih di sekitar rumahnya, dalam rumah. Kalau 7 hari masih di pekarangan rumahnya. 40 hari di kampungnya. 100 hari itu kalau 3 tahun sudah sampai Korea, Bu, ya. Nah, setelah dicari ternyata ada dalilnya. Selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari itu ada dalilnya, tapi dari kitab Weda. Bukan kitabnya orang Islam. Ternyata itu tradisi sebelum Islam. Nah, beda di sini, beda di sana. Kalau di sana dulu Nabi Ibrahim tuh kasih ajaran ini, tinggalkan ajaran Al-Hanif, tapi kemudian tadi Amr bin Luhai al-Khuza'i menyimpang. Kalau di Indonesia asalnya Hindu Buddha, terus Islam masuk. Tapi sayang, banyak orang Islam yang tidak kafah masuk Islam, tidak totalitas, masih mempertahankan tradisi, budaya, adat istiadat, kebiasaan terdahulu. Mereka bercampur, dan itu nggak bisa. Kalau Islam bercampur syirik nggak bisa. Nah, ini harus Al-Hanif. Al-Hanif meskipun ajaran Nabi Ibrahim dilanjutkan oleh nabi-nabi sesudahnya. Nabi Ibrahim itu manusia mulia. Kekasih Allah itu ada beberapa. Selain Rasulullah, ya Nabi Ibrahim ini. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 125, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Allah langsung, Bu, yang mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Kira-kira Nabi Ibrahim bisa menjadi kekasih Allah, diangkat oleh Allah jadi kekasihnya, itu apa yang sudah dilakukan? Sebentar, kita ini mengaku cinta sama Allah tidak? Cinta sama Rasul tidak? Kalau lihat kondisi kita kayak gini, kira-kira Rasul cinta sama kita enggak kira-kira? Wallahu a'lam. Makanya kita harus melayakkan diri untuk mendapat cinta Allah dan Rasul. Nabi Ibrahim itu jadi kekasih Allah.
Bukan serta-merta, tetapi benar-benar Nabi Ibrahim sudah membuktikan cintanya kepada Allah. Melakukan pengorbanan sebagai bukti cinta kepada Allah. Misal, sudah tua, belum punya anak, berdoa, akhirnya dikasih anak. Anak yang ditunggu-tunggu, baru lahir di padang gersang, tandus, kering, panas, nggak ada air, baru lahir, langsung mau pergi karena ternyata Allah perintahkan untuk melanjutkan perjalanan dakwah. Sampai istrinya nanya, wahai suamiku, apakah engkau tega meninggalkan kami dalam keadaan seperti ini? Istrinya nanya gitu, suaminya nggak bisa jawab. Nabi Ibrahim diem. Wahai suamiku, apakah engkau tega meninggalkan kami dalam keadaan seperti ini? Nabi Ibrahim diem. Terus pertanyaannya dirubah karena istri yang salehah. Wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan kami dalam keadaan seperti ini karena perintah Allah? Jawabnya, iya. Istrinya malah mendukung, pergilah wahai suamiku kalau itu perintah Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ibu-ibu lahiran di mana? Di rumah sakit? Ada bidan, ada dokter, ada semuanya, ruang AC, segala macam tersedia. Ini coba bayangin di tanah yang tandus, gersang, panas ya. Tapi akhirnya Allah berikan berkah. Lari ke sana, ke Bukit Sofa, lari ke Marwah, nyari air, nyari bantuan. Sampai akhirnya Allah kasih berkah. Muncullah sumur Zam-Zam. Sampai sekarang Zam-Zam berkumpullah. Sampai sekarang Zam-Zam itu air terbaik, diminum jutaan orang juga tidak akan pernah habis, dan paling bagus memang kandungannya. Ini Nabi Ibrahim membuktikan cinta kepada Allah. Anaknya yang ditunggu lama ya, lahir terus semakin besar. Pas sampai pada usia bisa diajak usaha bersama, tentu orang tua cinta kepada anaknya. Allah menguji mana yang lebih dicintai, Allah atau anaknya. Ujiannya nggak main-main, Bu. Di dalam surat As-Saffat disebutkan, Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya. Wah. Dalam mimpi dapat perintah. Mimpinya para nabi itu wahyu. Mimpinya ibu-ibu apa? Kalau mimpi yang baik bisa jadi itu firasat, isyarat dari Allah. Kalau mimpi dikejar ular itu berarti diganggu sama jin. Katanya mau dapat jodoh, orang udah punya suami kok. Nabi itu kalau mimpi itu wahyu. Nabi Ibrahim dapat mimpi untuk nyembelih anaknya. Nanya sama anaknya, wahai anakku, aku dapat perintah dalam mimpi begini dan begitu untuk menyembelih kamu, intinya gitu. Kalau anak tidak soleh, bapak ngomong gitu gimana Bu jawabannya? Tapi anak yang dididik oleh seorang paling mulia kasih Allah menjadi anak yang soleh, jawabannya apa? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau dapati aku termasuk orang yang sabar. Dua-duanya berat, Bu, dua-duanya ujian yang berat. Tapi Nabi Ibrahim kalau tidak berkorban membuktikan cintanya, ya bukan kasih Allah. Nabi Ibrahim siapkan alatnya setajam-tajamnya, benar-benar disiapkan. Dua-duanya sudah pasrah. Ismail sudah dibaringkan di pelipisnya, tinggal sembelih saja. Allah panggil, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad shaddaqtar ru'ya, kamu telah membenarkan perintah dalam mimpi itu. Terus kemudian Allah ganti dengan sembelihan yang besar, diganti domba. Dan itu diabadikan sampai sekarang. Kalau Idul Adha itu ya mengabadikan apa yang terjadi pada keluarga Nabi Ibrahim. Masya Allah.
Nabi Ibrahim kekasih Allah. Ajarannya Al-Hanif, turun-temurun, dilanjutkan oleh seluruh para nabi, yaitu beribadah kepada Allah satu-satunya dengan tulus ikhlas. Bahkan Bu, manusia kan diciptakan hanya untuk beribadah. Coba dibuka surat Az-Zariyat. Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Loh Bu, kita ini diciptakan untuk ibadah. Tujuan penciptaan kita itu untuk ibadah. Suruh ibadah malah jalan-jalan. Suruh ibadah malah, lah itu ibadah apa bukan? Nah, supaya jelas kita tidak keluar dari tujuan penciptaan, kita bahas apa itu makna ibadah. Ibadah ada makna umum dan ada makna khusus. Secara umum ibadah itu adalah, nah, ada 3 hal Bu ciri-cirinya. Segala hal satu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ya, segala hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. 1. 2, dari perbuatan maupun perkataan. Ya. 3, yang terlihat zahir maupun yang tersembunyi batin. Ini semuanya masuk kategori ibadah. Segala hal yang pertama apa? Dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kedua, berupa perbuatan atau perkataan. Ketiga, yang terlihat maupun yang tersembunyi. Ini pengertian yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pengertian ibadah dari siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi ibadah adalah segala sesuatu apa saja yang itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu perkataan maupun perbuatan, yang zahir terlihat ataupun yang batin tersembunyi. Coba kalau kayak gitu Ibu kan tahu, berarti ibadah itu maknanya luas banget. Segala sesuatu bisa masuk kategori ibadah. Kalau kita niatkan ibadah, dapat pahala. Ya kan? Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dalam hal ini berarti segala maksiat bukan ibadah, karena maksiat tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah. Nah, perbuatan apapun kalau itu baik, dicintai dan diridhoi oleh Allah, berupa ucapan atau perbuatan, terlihat ataupun tersembunyi. Kalau saya punya niat baik dalam hati, saya mau bersedekah, itu ibadah apa bukan? Ibadah bukan? Niat sedekah itu baik tidak? Ada nggak ibu-ibu yang kalau mau tidur niat mau sholat tahajud, tapi ternyata bangunnya kelewat? Ada? Ada nggak? Ibadah bukan itu? Suatu kebaikan terlihat maupun tersembunyi, berupa ucapan. Ucapan itu ada ucapan hati, maka itu ibadah. Bahkan segala aktivitas kita mengacu pada pengertian ibadah dari Ibnu Taimiyah ini, semuanya bisa bernilai ibadah.
Orang olahraga bisa ibadah nggak Bu? Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau senam di depan Superindo pakai pakaian ketat 1, 2, nah itu mah maksiat. Di depan lapangan pakai pakaian ketat, pakai musik-musik, nggak jadi ibadah. Tapi kalau olahraga bisa niat ibadah. Berenang di tempat tertutup khusus ahwat, pakai pakaian rapi, niatnya biar sehat, kuat, ibadahnya kuat, ibadah. Iya, orang bekerja mencari ridho Allah, mencari rizki yang halal, ibadah bukan? Ibadah. Tapi kalau kemudian sudah keluar dari rel, tidak lagi dicintai dan diridhoi Allah, kerja diajak temannya untuk korupsi, ikut mau, udah nggak jadi ibadah lagi, karena itu tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah. Orang makan dan minum ibadah tidak? Ibadah. Semuanya bisa menjadi ibadah. Makanya ketika tadi tujuan diciptakannya manusia untuk ibadah, itu berarti segala kehidupan kita ini memang bisa kita niatkan untuk ibadah, tidak keluar dari tujuannya. Nah, kalau bisa ibu-ibu setelah ini ya, diniatkan semua aktivitas kita menjadi ibadah. Masuk ini, datang ke majelis ilmu itu ibadah yang besar, nilainya tinggi di sisi Allah. Ya. Dinilai pahalanya besar. Ya. Inilah ibadah. Jadi jangan loh, katanya kita diciptakan untuk ibadah, padahal kita melakukan aktivitas yang lain selain ibadah yang kita pahami. Nah, kalau ibadah yang kita pahami kayak sholat, puasa, itu ibadah yang khusus, yaitu ibadah mahdhah. Ibadah yang tata caranya sudah diatur, ya, waktunya, semuanya sudah diatur. Itu ibadah secara khusus, ibadah mahdhah. Kalau yang ibadah-ibadah yang seperti itu, semuanya harus ngikutin aturan Rasulullah, nggak boleh keluar darinya. Kalau ngarang-ngarang namanya bid'ah. Tapi kalau hal yang lain bebas, semua yang mubah bisa kita niatkan untuk ibadah. Demikian. Dan semua harus dilakukan dengan ikhlas. Ibu-ibu masih ingat tidak syarat diterimanya ibadah? Ada 2. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus ittiba, sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Ada orang melakukan sesuatu dengan ikhlas dan benar sesuai contoh Rasulullah, ini yang diterima. Tapi ada Bu, yang ikhlas saja tetapi tidak benar sesuai contoh Rasulullah. Contohnya apa? Banyak contoh, coba. Hah? Hah? Wah, zikir bareng-bareng ikhlas sampai mumet malahnya. Illallah, illallah, illallah. Tapi tidak benar, tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka hal ini tidak diterima. Yang kedua, dilakukan dengan cara yang benar tapi tidak ikhlas karena Allah. Contohnya apa? Misal Bu, orang mau pergi haji, sebelum pergi manasiknya 4 kali, sampai paham betul dia alurnya, tahu betul bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, bagaimana melempar jumrah semua. Cuman sayang, dia pergi haji tujuannya supaya status sosialnya naik, supaya dihormati, supaya dibilang Pak Haji, Bu Haji. Setelah pulang haji ada undangan, nggak pakai hak, nggak datang dia. Jangan, ini bukan saya kayaknya nih. Ada orang yang
beramal tujuannya tidak karena Allah, meskipun dilakukan dengan benar. Sholat, rajin sholat, kalau ternyata tidak karena Allah, walaupun sholatnya benar, ya tidak diterima. Iya. Jadi ada yang melakukan dengan benar tapi tidak ikhlas, nggak diterima. Ada juga melakukan dengan ikhlas tapi tidak benar, juga tidak diterima. Makanya ibadah kalau mau diterima harus ikhlas dan benar. Bagaimana supaya kita tahu itu benar atau tidak, sesuai contoh Rasul atau tidak? Caranya gimana? Iya, harus tahu dalilnya, betul. Kalau diajak apa-apa harus nanya dalilnya, ada atau tidak contohnya dari Rasulullah, perintahnya. Bu, kalau urusan agama, urusan ibadah, kita harus nanya dalilnya. Tapi kalau urusan mubah, urusan umum, urusan duniawi, kita boleh, kita harus nanya ada larangannya atau tidak. Yang bid'ah itu adalah terkait dengan tata cara ibadah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi tidak kemudian dipukul rata. Orang-orang ahli bid'ah menyerang pengikut sunnah dengan argumen-argumen yang sempit. Misalnya gini, kamu ini semua kamu bilang bid'ah. Kamu kan naik mobil, emang di zaman Nabi sudah ada mobil? Bukannya mobil itu bid'ah. Terus kamu pakai baju itu, bukannya baju kamu itu bid'ah, kan zaman Nabi nggak ada. Jangankan baju, muka kamu aja bid'ah digituin. Ya, ini sempit. Karena sebenarnya dalam urusan duniawi kita boleh berkreasi. Dalilnya dalam Sahih Muslim, dulu Nabi pernah melarang kurma itu dikawin silang. Hasilnya kurang bagus. Terus sahabat bilang, kalau tidak dikawin silang, tuh penyerbukan, Bu. Ada kurma itu ada jantan, ada betina. Bu, bisa bedain nggak kurma jantan betina? Kalau saya tahu ciri-cirinya, insya Allah. Nah, kurma betina itu kurma jantan sama betina. Mungkin kalau yang gede-gede nggak berbuah itu jantan. Tapi jantan sebenarnya bisa keluar manggar juga itu. Nanti manggarnya ini dipakai untuk penyerbukan di yang manggar betina, nanti jadi buahnya bagus, mirip kayak salak gitu. Setelah mengetahui itu, Rasulullah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian tahu urusan dunia kalian, begitu. Ini urusan duniawi, urusan yang mubah boleh, tidak masuk kategori bid'ah. Nah, mereka nggak paham, dipukul rata semua bid'ah. Nah, bid'ah juga kadang-kadang ada dari sisi makna bahasa saja. Seperti Umar bin Khattab mengatakan, ketika beliau memimpin umat Islam sholat di Masjid Nabawi itu sendiri-sendiri, sholat tarawih, sholat qiyamul lail. Terus beliau mikir, kenapa nggak kita kumpulkan saja? Akhirnya ditunjuklah Ubay bin Ka'ab itu memimpin sholat. Setelah itu kaum muslimin sholat berjamaah. Beliau mengatakan nikmatul bid'ati hadza. Bid'ah yang terbaik adalah ini. Maksudnya bukan bid'ah baru yang diada-adakan secara bahasa, karena sebenarnya pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Pernah, Bu, di zaman Rasulullah itu dilakukan tarawih berjamaah 3 kali atau 4 kali. Tapi berikutnya beliau tidak keluar lagi. Khawatir kalau dijadikan wajib. Ya, pas beliau meninggal kan tetap dilanjutkan oleh para sahabat akhirnya. Seperti itu. Jadi kita harus bisa memilah-milah mana yang bid'ah, mana yang bukan bid'ah. Ini urusan tata cara ibadah atau ini urusan yang mubah, berkreasi. Demikian. Ini karena masalah ibadah yang terkait erat dengan masalah ini. Selalu terjadi keributan. Nah, ada hal-hal yang memang bid'ah, ada yang masih diperselisihkan, tapi lebih baik kita beramal berdasarkan dalil yang kuat. Mau saya sebut contoh ya, Bu, ya. Misalnya di Indonesia ini, kalau sholat subuh kan di satu masjid ada yang kunut, ada yang nggak kunut, ya kan, Bu.
Di satu masjid lucu Bu, jamaah yang kunut barisnya sebelah kiri, jamaah yang nggak kunut baris sebelah kanan. Nanti imamnya gantian, kadang imam yang kunut, imam yang nggak kunut. Kalau imam yang kunut, barisan sebelah kanan semuanya nggak ikut kunut. Dalam hal ini, kalau kami pribadi mengikuti dalil yang lebih kuat, ya. Dalil yang kunut itu adalah dhaif. Jadi kami tidak melakukan. Awalnya dulu ya, ketika masuk di pesantren yang tradisional memang kita getol diajari untuk kunut. Tapi setelah mempelajari dalilnya, oh ternyata ada tambahan ini, wa amma fis subhi wa lam yazal yaknutu hatta faraqad dunya. Tambahan dari dalil, karena Rasulullah SAW qanata syahran, ini sahih Muslim. Terus ada tambahan, wa amma fis subhi wa lam yazal yaknut hatta faraqad dunya. Adalah Rasulullah melakukan kunut selama sebulan. Adapun sholat subuh, beliau tetap melaksanakannya sampai meninggal dunia. Ternyata tambahannya ini dhaif. Mohon maaf, setelah tahu itu memang kami tidak melaksanakan. Tapi kalau kita sholat di belakang orang yang kunut, ya kita ikut sebagai makmum yang baik. Begitu pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah, juga guru kita Ustadz Yazid rahimahullah. Itu kalau imamnya kunut kita ikut kunut. Enggak tahu kalau di sini kunut apa enggak? Ada orang yang ribut kunut enggak kunut, yang benar kunut. Sekarang udah enggak ribut lagi, udah pada enggak sholat. Parah. Jadi kita harus yakin dengan dalil yang kuat. Kalau ada perselisihan begitu, kita memilih dalil yang kuat. Ya. Ketika masih ada perselisihan dan ternyata dhaif sandarannya, ya sudah kita milih yang kuat saja. Begitu. Ini ibadah, supaya ibadah kita diterima. Termasuk nanti tata cara sholat yang lain. Kalau tadi Bu, ikhlas dan benar. Benar itu harus sesuai contoh Rasulullah. Sholat kita harus benar-benar sesuai, mengikuti dalil-dalil yang sahih tentang tata cara sholat. Karena banyak kaum muslimin yang sholatnya belum sesuai dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, mu'allif melanjutkan, wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Ya, untuk beribadah kepada Allah satu-satunya itulah Allah menyuruh seluruh manusia, dan untuk itulah seluruh manusia diciptakan, yaitu untuk ibadah kepada Allah. Dalilnya tadi surat Az-Zariyat ayat 56. Di situ untuk beribadah kepadaku maksudnya untuk mentauhidkan aku. Tauhid itu kan menjadikan Allah satu-satunya, ya, tujuan ibadahnya. Kalau syirik kan menduakan Allah atau mensekutukan Allah. Maka tauhid inilah yang menjadi perintah yang paling besar dalam agama ini. Beliau mengatakan, wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid, dan yang paling agung dari perintah dalam agama ini, perintah Allah adalah tauhid. Apa itu tauhid? Ifradullahi bil ibadah, menjadikan Allah satu-satunya dalam ibadah. Itu arti kata tauhid. Ibu tahu nggak tauhid dari kata apa? Wahada yuwahidu. Wahid artinya apa Bu? Wahid, satu. Kalau wahada menjadikan satu, tauhid itu ya menjadikan Allah satu-satunya. Jadi tauhid dari kata wahid. Wahid satu, dua apa? Tiga, empat, lima, tujuh juta. Tadi belajar bahasa Arab ya biar tahu. Ada riwayat Bu, meskipun tidak kuat, nanti di surga itu bahasanya bahasa Arab. Ya. Pengen bisa ngomong nggak di sana nanti?
walaupun riwayatnya tidak kuat. Ya, tentunya orang masuk surga semuanya bisa ngomong. Tapi kan ini motivasi kita untuk rajin belajar bahasa Arab. Supaya tahu dalil, tahu Quran, paham hadis. Baik. Kalau tadi perintah yang paling besar adalah tauhid, larangan yang paling besar dalam agama ini adalah syirik. Syirik itu menyembah Allah, menyembah selain Allah, bersama dengan Allah, membuat tandingan untuk Allah, mensekutukan Allah. Itulah syirik. Nah, sebenarnya tauhid ini kalau kita bahas panjang, karena ada untuk memudahkan kita memahami, maka para ulama membagi tauhid menjadi 3. Ini Ibnu Taimiyah dan juga ulama-ulama yang lain, walaupun ini juga dibantah sama orang-orang yang nggak setuju dengan sunnah. Kamu bagi-bagi tauhid jadi 3 itu bid'ah, dibilang gitu. Padahal untuk memudahkan memahami, tauhid dibagi menjadi 3. Yang pertama tauhid rububiyah dari kata rob. Yang kedua tauhid uluhiyah dari kata ilah. Yang ketiga tauhid asma was sifat. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah itu adalah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur alam semesta. Keyakinan, meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan dan yang mematikan. Ini tauhid rububiyah, keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan. Tuhan itu ya tadi yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta. Bahkan Bu, orang-orang kafir itu tahu kalau yang menciptakan mereka siapa? Allah. Meskipun prosesnya melalui apa? Ibu dulu diciptakan melalui apa? Hah? Iya, melalui perkawinan laki dan perempuan. Kalau awal penciptaannya Allah ciptakan dari tanah liat, terus Allah ambilkan dari tulang rusuk yang paling bengkok dijadikan sebagai istrinya. Lalu penciptaan berikutnya adalah perkawinan laki dan perempuan. Tapi masalah penciptaan memang haknya Allah. Haknya Allah. Ada orang pengen punya anak enggak dikasih anak. Ada enggak pengen punya anak brojol terus. Sudah pasang KB segala-gala. Yang membuktikan kalau yang menciptakan adalah Allah. Ada yang diciptakan oleh Allah tanpa bapak, tanpa ibu. Siapa itu? Nabi Adam. Yang diciptakan tanpa ibu, Hawa dari Adam. Yang diciptakan tanpa bapak, lahir tapi bapaknya nggak ada, siapa? Nabi Isa. Sekarang saya dengar banyak lahir tanpa bapak. Bapaknya kemana? Maryam itu kuasa Allah, Bu. Nggak pernah disentuh laki-laki, wanita paling mulia. Kerjaannya hanya ibadah saja. Sampai-sampai dapat perlakuan khusus, dikasih rizki, buah. Zakaria
Tanya, dari mana? Dari Allah. Belum percaya. Tapi pas buah itu muncul, buah yang nggak pada musimnya. Ada, berarti dia yakin. Dengan itulah akhirnya Zakaria, kalau Allah menghendaki, maka mudah bagi Allah. Akhirnya Zakaria berdoa terus, kan udah tua, nggak punya anak. Rambutnya sudah putih, istrinya pula mandul. Tapi melihat Maryam itu, dia berdoa, akhirnya dapat tuh. Nabi Zakaria dikasih anak, namanya siapa? Yahya. Ibu mau tahu ya, Yahya sama Isa itu saudara sepupu. Karena istrinya Zakaria itu saudarinya Maryam. Maryam wanita mulia, nggak pernah nakal, dilindungi oleh Allah, nggak pernah disentuh laki-laki, tapi tiba-tiba hamil. Itu kehendak Allah. Bukti kalau yang menciptakan adalah Allah. Yang memberi rizki juga Allah. Yang ngasih rizki ibu siapa? Suami atau? Iya, dari Allah, tapi melalui proses usaha. Di antaranya kerja, suaminya dapat gaji dan seterusnya. Tapi kan ada rezeki yang lain yang tidak disangka-sangka dari mana-mana. Itu dari Allah semua. Dan rezeki bukan hanya melulu soal duit atau harta, enggak. Rizki itu berupa kesehatan, bener gak? Hidup tenang, anak soleh soleha, keluarga damai, itu rizki banget. Jadi jangan mikir kok rizki hanya harta. Buat apa duitnya banyak, harta melimpah, nggak boleh makan yang enak-enak. Saya merasa bersalah, ditraktir sama teman, pengen makan apa? Seafood, boleh deh seafood. Seafood di pinggir laut kan bu, pesan segala-gala. Kita makan, dia cuma cium-cium doang. Ternyata kolesterol tinggi sama asam urat. Rizki itu dari Allah, tidak melulu berupa harta. Apapun, termasuk ilmu itu rizki, semuanya rizki. Allah yang menghidupkan, Allah yang mati. Ini orang-orang musyrik mengakui. Kalau Allah Rabb itu mengakui. Mereka ditanya siapa Rabb semesta alam, mereka jawab Allah. Siapa yang memberi rizki, mereka jawab Allah. Nah, mereka dalam hal tauhid rububiyah itu mengakui. Walaupun ada ustadz yang membantah ini, tapi ulama-ulama terdahulu dalam kitabnya menyatakan kalau orang-orang musyrik mengakui tauhid rububiyah. Bahkan Fir'aun saja mengakui, Bu. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa uluwa. Dia itu ingkar, tetapi batinnya mengakui. Itu Fir'aun sebenarnya. Kalau Allah itu Rabb. Tapi tauhid rububiyah ini saja tidak cukup. Maka harus ada tauhid yang kedua, yaitu uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Yang kedua ini tauhid uluhiyah, meyakini Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah. Ilah itu artinya sembahan. Ya, kalau mengakui Allah sebagai Tuhan tapi nggak mau menyembah, ya nggak diakui. Kayak Fir'aun dan yang seperti Fir'aun, dia mengakui rububiyah Allah tapi nggak mau nyembah Allah, nggak mau ibadah kepada Allah. Maka tauhid rububiyah saja kalau tidak dibarengi dengan tauhid uluhiyah tidaklah cukup. Jadi harus ada bukti ya, menyembah Allah satu-satunya. Nah, sayangnya Bu, di Indonesia ini ada orang nyembah Allah tapi juga nyembah selain Allah. Dia mengakui sebenarnya Allah yang memberi rizki, tapi terkadang minta kepada selain Allah atau nyembah kepada makhluk Allah. Makanya orang musyrik itu orang paling bodoh. Ya gimana nggak bodoh? Coba Bu, nyembah batu. Batu yang disembah itu bisa gerak nggak? Bisa ngomong? Terus denger nggak? Justru kalau batu yang mereka sembah bisa gerak, pasti kabur mereka kan.
Ada yang nyembah sapi. Bu, manusia nyembah sapi. Yang nyembah sama yang disembah, saya tanya gantengan siapa, jawab gantengan sapinya malahan. Bagusan mana? Pinteran mana yang nyembah sama yang disembah? Binatang disembah. Ada lagi yang nyembah monyet. Di Indonesia lo banyak yang percaya sama Hanoman Obong. Kalau orang Cina kan Sun Gokong. Kalau India Hanoman, sampai Indonesia. Lah orang Indonesia ini mohon maaf, orang-orang tua dulu keyakinannya masih keyakinan Hindu. Mereka kalau ditanya tentang Mahabharata, Ramayana, dunia pewayangan itu lebih apal daripada sahabat-sahabat Nabi, betul nggak? Iya, itu Hindu semua. Kalau dia Muslim tapi punya keyakinan lain atau melakukan hal yang syirik, berarti tidak murni kepada Allah, maka tidak diakui tauhidnya. Makanya saya heran Bu, yang melakukan larung sesaji, nyembelih kerbau kepalanya dilarung ke laut, syirik bukan? Tapi kan yang mimpin Pak Kiai, tahlilan dulu, selawatan, mau syirik padahal. Waduh, nah ini kalau nggak paham tauhid seperti ini. Jadi, sudah mengakui rububiyah Allah, harusnya konsekuensinya nyembah Allah satunya. Makanya Allah murka sama orang musyrik yang menciptakan Allah, yang memberi rezeki Allah, yang menghidupkan Allah, malah nyembah selain Allah, minta perlindungan kepada selain Allah. Dan ini masih banyak. Orang mau buka proyek, dia bikin sesaji dulu supaya penguasa wilayah situ nggak marah. Bau reksonya nggak marah, sing bau rekso. Waduh, padahal harusnya kan dia berdoa kepada Allah, membuka lahan dengan mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru masmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Beres, sudah bismillah, boleh dia baca Al-Qur'an, baca ayat-ayat ruqyah. Enggak perlu minta perlindungan kepada jin. Orang lewat tempat angker aja bilang nyuwun sewu Mbah. Ada aja orang sini, minimal klakson. Kami pernah mogok Bu di daerah Tasik, Jawa Barat tuh, gunung liku-liku naik turun. Ada teman tuh yang mogok bukan apa, kan mobil cc-nya kecil, nggak layak itu dipakai naik turun. Orang-orang nanya, tadi lewat sana klakson nggak? Enggak, pantas, enggak pamit katanya, enggak izin. Ada keyakinan kayak gitu. Aduh, ini semuanya hati-hati ya, syirik. Nanti kita akan bahas. Kalau Ibu mau, nanti kapan-kapan ada waktu, kita khusus membahas syirik yang berkembang di masyarakat, supaya kita paham, supaya tidak terjerumus. Karena banyak manusia itu tidak paham kalau itu ternyata syirik. Bahkan hal yang kecil, yang sepele, sirik kecil itu sering terungkap di lidah kita kalau nggak disadari. Nih misalnya ya Bu ya, cuman ngomong begini, anakmu kok cakep banget, kok pinter banget, dan langsung gini, siapa dulu mamanya. Itu bahaya. Karena seakan-akan bagusnya, hebatnya anak itu karena dia. Padahal harusnya alhamdulillah, masya Allah, karunia Allah, begitu disandarkan kepada Allah. Masuk tadi kepalaku pusing, untung ada obat ini. Nah, kata-kata gini aja bahaya Bu. Seakan-akan yang menyembuhkan adalah obat itu. Berarti dia bilang harus alhamdulillah, dengan izin Allah minum obat ini saya sembuh, gitu kan harusnya ngomongnya. Nah, banyak hal yang nggak disadari oleh termasuk masyarakat yang bilang demi Allah, demi Rasulullah aku nggak melakukan. Lah itu nggak boleh ngomong
demi Rasulullah itu kan syirik ngomong begitu. Banyak yang nggak sadar ya Bu ya, masyarakat kita. Itu syirik kecil, apalagi yang syirik besar banyak. Nanti kita insya Allah pelajari. Nah itu dia tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah. Harus jauh dari semua macam kesyirikan, karena harus nyembah Allah satu-satunya saja. Tauhid yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Apa itu tauhid asma wa sifat? Meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah dan juga sifat-sifat yang mulia sesuai yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis, tanpa mengurangi, menambahi, meniadakan atau menyerupakan dengan makhluknya. Saya ulangi ya. Tauhid asma wa sifat adalah meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia sesuai yang ada dalam Al-Quran dan Hadis, tanpa menambahi atau mengurangi, meniadakan atau menyerupakan dengan makhluk. Jadi ya udah kita yakini apa adanya seperti yang di Al-Quran dan Al-Hadis. Ini tauhid asma wa sifat. Ibu saya tanya, asma Allah ada berapa? Asma Allah itu jumlahnya hanya Allah yang tahu. 99 itu yang kita disuruh menghafal. Tapi namanya, jumlahnya hanya Allah yang tahu. 99 hanya kita disuruh menghafal. Kalau kita hafal 99 nama itu, kita laksanakan konsekuensinya, insya Allah kita dijamin masuk surga. Dalilnya gini, Inna lillahi tis'una isman, Allah memiliki 99 nama, faman ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalkannya, mengamalkan konsekuensinya, dia masuk surga. Aslinya banyak, hanya Allah yang tahu. Kok namanya banyak banget? Sifatnya ada berapa Bu? Sifat Allah lebih banyak lagi. Karena setiap nama pasti mengandung sifat. Dan ada sifat-sifat yang nggak pakai nama. Seperti sifat wajah, sifat tangan, dan seterusnya. Itu ada sifat-sifat yang nggak ada namanya. Padahal setiap nama mengandung sifat. Nah, bicara soal Asmaul Husna, ibu-ibu hafal tidak 99? PR ya, dihafalin ya. Itu nanti kita akan belajar juga fikih Asmaul Husna. Yaitu Ustadz Abdullah Taslim biasa mengisi fikih Asmaul Husna. Penting banget. Nah, kalau bisa ibu-ibu hafalin ya Asmaul Husna. Boleh pakai lagu biar cepat, pakai nada maksudnya, cepat hafal 99 itu. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izul mudhillus sami'ul basirul hakamul adl Al-Latiful Khabir, Al-Halimul Azim, Al-Ghafurul Syakur, Al-Aliyul Kabir. Seterusnya. Nggak tahu orang Indonesia lagunya beda kali ya. Ini ngapalin Asmaul Husna yang versi Timur Tengah nih kayak gini. Kalau Indonesia gimana? Yang penting ibu-ibu hafalin 99 sama tahu artinya. Nanti kalau berdoa dipakai Bu. Misalnya Allah itu Al-Hafidh. Hafidh artinya apa? Yang maha menjaga itu.
Ya Allah, ya Hafidz, yang maha menjaga, lindungilah kami dan keluarga kami misalnya, jagalah kami. Lalu gitu, ya Allah, ya Razzaq, yang maha memberi rizki. Dipuji dengan nama itu, kita berdoa. Ini, Rabbana taqabbal minna, ya Allah kabulkanlah doa kami, innaka antas samiul alim, sungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Dipuji, ini pentingnya Asmaul Husna. Allah memiliki nama-nama yang indah ini. Kita nggak boleh berdoa menyebut sifat yang sebaliknya. Misalnya mengatakan, aku sudah berdoa terus, wahai Allah, semoga engkau tidak tuli. Ada Bu yang ngomong begitu, itu nggak boleh Bu. Menyebutkan sifat lawannya itu nggak boleh, nggak layak untuk Allah. Orang aja dibilang gitu kan marah. Bapak, tolong lihat. Pak, Bapak nggak buta kan? Tolong lihat ini. Kan marah digituin. Untuk Allah tidak boleh. Banyak orang yang begitu, yang tidak paham. Apalagi ngomong begini Bu, kita serahkan sajalah urusan ini kepada zat yang ngasih warna cabai. Sing ngecat Lombok kata orang Jawa gitu. Ini nggak boleh, secara akidah remeh sekali. Seakan-akan Allah hanya itu kerjaannya. Walaupun memang yang mewarnai cabai nggak ada yang bisa kecuali Allah. Tapi nggak boleh hal semacam itu bisa membuat remeh gitu. Allah itu maha agung, maha besar, maha tinggi. Nah, ini tadi asma dan sifat. Tolong ibu-ibu pahami semuanya ya, artinya ya. Ada yang tahu artinya Al-Qahhar apa? Qahhar. Hah? Qahhar. Kalau Jabar, Jawa Barat. Jabar, Masjid Al-Jabbar. Jabbar apa Bu? Yang maha memaksa. Kehendaknya itu harus terlaksana. Kalau Qahhar apa? Hah? Gagah perkasa. Apalagi? Dzul Jalali wal Ikram, yang maha tinggi lagi mulia. Terus kalau Aziz artinya apa? Ya, bisa maha perkasa, maha mulia ya. Ada nama-nama yang tidak termasuk dalam 99 tadi. Misalnya Bu, pernah nggak mendoakan orang sakit, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi antas syafi. Syafi itu maha penyembuh, nggak masuk di sini. Nah, menunjukkan kalau nama Allah lebih dari 99. Ada lagi Subuh Kudus, Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati. Subuh tidak masuk di sini. Maha suci juga, subhanallah. Terus misalnya Arhamur Rahimin, yang maha pengasih dari semua yang mengasihi. Khairul Ghafirin, sebaik-baik yang memaafkan misalnya. Itu nama Allah semua, tetapi tidak masuk dalam 99. Makanya nama Allah itu jumlahnya sangat banyak, yang tahu hanya Allah. Ahsanul Khaliqin juga termasuk. Muqallibal qulub juga, yang membolak-balikkan hati. Makanya kita berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi, teguhkanlah hatiku ala
dinik, di atas agamamu, ala ta'atik, di atas taat kepadamu. Kalau berdoa pakailah asmaul husna, berpeluang untuk dikabulkan, dipuji. Pernah nggak ibu minta sama suami nggak dikasih terus dipuji-puji dulu baru dikasih gitu? Atau udah lupa? Udah lupa muji-muji zaman dulu. Tetap harus saling memuji suami sama istri. Ya, begitu. Dirayu-rayu. Itu kita sama Allah meminta juga dengan asmaul husna. Selain asma, Allah memiliki sifat. Wah, ini kalau mau bahas juga panjang, Bu. Ada sifat-sifat Allah, ya. Misalnya qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, istiwa, ulu, ma'iyah, hub, ridha, sukht, wajh, yad, ain, nuzul, dan seterusnya. Ada beberapa yang mau saya singgung ya. Misalnya Allah itu punya sifat ma'iyah. Ma'iyah itu bersama dengan hamba. Al-Hadid ayat 4. Kayaknya dulu udah kita singgung tapi nggak apa dibuka lagi. Al-Hadid ayat 4. Kita coba, Bu, ya, biar nggak salah paham. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian bersemayam di atas arsy. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan Allah tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Allah bersama dengan kamu dimanapun kamu berada, dan Allah maha mengetahui, maha melihat apa yang kamu lakukan. Bu, coba perhatikan, di awal kan Allah bersemayam di atas arsy, tapi kok bersama dengan kamu dimanapun kamu berada. Ini harus diluruskan. Yang bersama dengan makhluk bukan zatnya Allah, tetapi ilmu Allah, pengawasan Allah, kasih sayang Allah, penjagaan Allah. Kalau Allah zatnya tetap bersemayam di atas arsy. Meskipun Allah punya sifat nuzul. Nuzul itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Tetapi yang bersama-sama dengan hamba adalah ilmu, kasih sayang, dan penjagaan. Ini membantah keyakinan orang-orang yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluk. Ada, Bu, kiai yang nggak sholat lagi. Dia merasa Allah sudah menyatu sama dia. Manunggaling kawula lan Gusti. Wah, enaknya. Nabi aja, seorang nabi dan rasul, manusia terbaik, sholatnya paling lama, paling panjang sampai bengkak kakinya. Dia cuman kiai doang, ngaku Allah menyatu sama dia. Nah, ini keyakinan yang menyimpang tentunya. Karena Allah Maha Suci. Kalau bareng sama manusia, manusia banyak dosanya. Kadang-kadang dia di tempat-tempat yang buruk. Itu Maha Suci Allah dari itu semua. Nah, jadi ada ma'iyah, ada nuzul, turun. Terus ada juga istiwa di ayat ini tadi, Bu. Istiwa itu apa? Tinggi di atas
arsy. Ada 7 ayat senada dengan hal ini, dibantah sama orang-orang itu. Katanya istiwa itu istaulah, menguasai, katanya menguasai ars. Allah bersemayam di atas ars sesuai dengan keagungannya. Kita tidak pernah tahu. Nggak boleh nanya bertanya, nggak boleh nanya bagaimana istiwanya Allah, karena kita beriman saja sudah. Nggak sampai otak kita untuk memikirkan itu. Apalagi ars itu makhluk yang terbesar, besar sekali, Bu. Yang dipikul oleh malaikat-malaikat yang besar dan kuat. Kalau kursi Allah aja seluas langit dan bumi, ars Allah itu sangat jauh lebih besar dari kursinya Allah. Nggak ada apa-apanya. Nah, kita nggak sampai. Allah maha besar soalnya. Nah, baik. Ini sifat istiwa. Ada sifat-sifat yang lain tadi ya, mengenai sifat kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan dan seterusnya. Itu adalah sifat-sifat Allah yang kita harus kaji juga supaya kita lebih kenal. Sama, Allah mendengar, basor, Allah melihat. Tapi kalau Allah itu maha, pendengaran Allah, ada nggak sesuatu yang tidak didengar oleh Allah? Tidak, semuanya pasti didengar oleh Allah. Yang belum terucap masih di hati aja Allah dengar. Bisik-bisik tetangga Allah dengar nggak, Bu? Terus basor, melihat. Pandangan Allah itu tidak ada yang tersembunyi darinya. Kalau kita kan terbatas, pendengaran terbatas, penglihatan terbatas. Meskipun sama-sama punya penglihatan dan pendengaran, tapi beda. Makanya ada orang-orang dari kalangan Asy'ariyah itu menafikan kalau Allah sama dengan makhluk, kalau seakan-akan disamakan, akhirnya dinafikan beberapa sifat itu. Nggak bisa begitu. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada segala sesuatu yang sama dengan Allah, tetapi wa huwas samiul basir. Allah maha mendengar dan maha melihat. Beda penglihatan Allah dan pendengaran Allah. Kemudian Allah punya sifat kalam. Kalam itu firman, yaitu Al-Quran itu dari sifat Allah kalam. Makanya Al-Quran itu bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah kalamullah, bagian dari sifat Allah. Terus Allah punya sifat hub. Apa itu hub? Cinta. Cinta. Allah juga punya sifat ridho. Tapi Allah juga punya sifat as-sukhtu, marah, murka, ghadab, marah. Nah ini sifat-sifat Allah ini ya, sebaiknya juga dibahas, dikaji, dipelajari supaya kita lebih mengenal Allah. Nah inilah 3 macam tauhid. Sebutkan, Bu, yang pertama tadi tauhid apa? Rububiyah. Yang kedua uluhiyah. Yang ketiga asma was sifat. Tadi itu tauhid adalah perintah yang paling besar dalam agama ini. Berikutnya kata beliau mu'alif, wa'adhamu manahanu asyirk, yang paling besar yang dilarang dalam agama ini adalah syirik, yaitu menyembah selain Allah bersama dengan Allah. Kayak tadi yang saya contohkan, dia sholat tapi juga syirik. Selain sholat tapi juga minta kepada selain Allah. Fenomena yang memiriskan hati kita, seorang tokoh agama mengajak jamaahnya ke kuburan untuk minta kepada penghuni kubur yang telah mati. Yang dituju kuburan Habib, yang ngajak juga Habib. Jamaahnya diajak berdoa sambil cium batu nisannya, berdoa.
Bib, tolong cicilan belum rampung. Iya. Ada viral Bu di YouTube. Sampai muridnya yang cari jodoh nggak dapat disebut di situ, tolong yang di pojok tuh nggak kawin-kawin Bib. Berdoa kepada orang yang telah mati. Syirik tidak? Ya jelas. Kalau nggak berdoa, datang ke kuburan, ngajak ngobrol, gimana menurut ibu-ibu? Hah? Ini kan di Indonesia kalau misalnya dia mau kawin, orang tuanya sudah meninggal, kan ke kuburan dulu kan, minta restu ya kan, mak, anakmu sebentar lagi mau kawin, tolong direstuin. Kan banyak ngomong gitu kan? Iya nak. Kalau jawab gitu gimana Bu? Hah? Kalau udah selesai susul mamamu ya. Aneh-aneh aja. Ini fenomena kalau di Indonesia, fenomena penyembah kubur ini banyak. Ya kadang-kadang tidak sujud, walaupun ada yang benar-benar sujud itu ada, tapi bentuk lain penyembahannya, minta berkah, berdoa. Ada yang berobat kemana-mana nggak sembuh, rumah sakit ini, rumah sampai luar negeri, akhirnya ke kuburan, digoda sama setan, dirumuskan, dia merasa sembuh, sugesti, ngambil air dari kuburan. Di Cikini Bu ada kuburan, Bu, kuburan wali. Keluar air. Orang berebut berkah-berkah. Berkah apaan itu? Air pam bocor. Orang bau kaporit. Beneran ini fenomena. Kalau kuburan wali itu kan ada ininya ya, ada sendang-sendang itu ya. Semuanya itu apa namanya? Ya. Penyesatan gitu. Syirik yang berkembang di masyarakat itu banyak banget. Ini yang kayak gini nih. Kalau kayak yang melihara jimat-jimat kan masih ada ya kan Bu, melihara jimat. Kalau di Jakarta mungkin sudah jarang, tapi di daerah masih banyak tuh. Pesugihan, pergi ke dukun, ya, masih banyak syirik yang berkembang di masyarakat itu. Menyembelih untuk selain Allah, sesaji nyatanya masih banyak. Ya kan? Masih banyak yang ngirim sesaji itu. Nggak jauh dari sini Bu ada daerah. Kalau saya sebut daerah boleh ya. Teman saya nikah dapat orang daerah Cibarusa. Di situ masih banyak syiriknya Bu. Masing-masing rumah itu punya kamar, itu kamar leluhur. Yang biasa ditaruh sesuatu kesukaan mereka gitu. Kalau di sekitar kita ada keyakinan, katanya kalau setiap malam Jumat arwah leluhurnya datang ngelihat, gitu kan ada ya. Itu semuanya bohong. Kalau ada penampakan itu bukan arwah gentayangan, nggak ada arwah gentayangan itu. Penampakan itu jin setan yang mengganggu menampakkan diri. Kenapa? Kenapa nggak ada arwah gentayangan? Kecuali yang mati syahid ya. Orang itu kalau mati Bu, pindah alam, namanya alam kubur. Itu alam barzah. Di sana sudah ada sekat. Itu di surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, dia berkata, wahai Rob, kembalikan aku ke dunia,
agar aku bisa melakukan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, itu hanya perkataan yang dia ucapkan saja. Di belakangnya ada dinding pemisah sampai hari kiamat. Orang kalau sudah mati masuk alam kubur, itu namanya alam barzah. Kemungkinannya ada dua, Bu. Satu, dia akan mendapatkan nikmat. Alam kubur menjadi taman dari taman surga. Nah, semoga kita semua nanti Allah berikan husnul khotimah sehingga alam kubur menjadi taman dari taman surga. Kemungkinan kedua, dia akan disiksa alam kubur menjadi jurang dari jurang neraka. Cuman dua ini kemungkinannya, Bu. Kalau kemungkinan pertama, alam kubur menjadi taman surga, dikasih permadani dari surga, pakaian dari surga, nikmat dari surga, dikasih teman yang elok wajahnya, harum aromanya, diluaskan alam kuburnya sejauh mata memandang, taman-taman yang indah, segala hal ada di situ. Dibukakan pintu jendela ke surga, dia tahu tempat tinggalnya. Pilih di situ atau balik lagi ke ini Cilengsi yang ruwet ini. Nah, pilih mana yang banyak macet di sana di sini? Ya jelas pilih di taman surga. Ngapain dia balik-balik lagi ke dunia? Itu kalau kemungkinan pertama. Kalau kemungkinan kedua, kalau dia disiksa menjadi jurang dari jurang neraka, disiksa sesuai dengan perbuatannya di dunia, boleh enggak pamit dulu? Mana ada, ya dia disiksa terus sampai kapan? Sampai ditiupnya sangkakala. Jadi nggak ada namanya arwah gentayangan itu. Yang ada jin setan menampakkan diri. Pernah lihat penampakan tidak? Suami-suami itu sering lihat penampakan kalau di tanggal tua biasanya. Penampakan wajah istri. Minta jatah. Jadi ini keyakinan yang harus kita luruskan di masyarakat yang terkait dengan kesyirikan. Tahayul khurafat ini banyak sekali, Bu, ya, di masyarakat kita. Harus kita tepiskan semua supaya kita akidah kita lurus, tauhid kita murni, tidak tercampur itu semua. Dan ini merupakan perintah terbesar yaitu tauhid, larangan paling besar yaitu syirik. Nah, ada tidak yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan? Baru kita akan masuk ke inti dari kitab salah satu usul. Di sini baru penulis mengatakan kalau ditanyakan kepadamu apakah 3 dasar yang wajib diketahui setiap manusia, baru 3 dasar itu adalah mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Rasul. Baru nanti kita akan lanjutkan bahas bagaimana kita mengenal Allah, sebagaimana kita mengenal agama Islam, bagaimana kita mengenal Rasul. 3 inilah yang paling penting harus kita pelajari. Allah, siapakah Allah? Allah adalah Rabb kita. Tadi dijawab aja, yang menciptakan aku, yang memberi rizki kepadaku, yang menghidupkan aku, yang mematikan aku. Tapi harus dilanjut begini, dialah satu-satunya yang aku sembah. Harus ada gitu, Bu. Ini karena kalau cuman bilang yang menciptakan aku, memberi rizki, kayak orang-orang musyrik gitu, dia nggak mau nyembah. Kita harus lanjutkan, dialah satu-satunya yang aku sembah. Nah, kalau mau dikomplitin, yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Aku tidak memiliki sembahan lain selain Allah. Nanti dalilnya begitu. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Cara kita mengenal Allah dengan 2 cara, yaitu mempelajari ayat-ayat Allah berupa Al-Quran dan juga ayat-ayat Allah berupa kauniyah, alam semesta. Jadi ayat Allah ada qauliyah, Al-Quran ada kauniyah, alam semesta. Semuanya harus kita kaji dan kita pelajarin.
Yang pengen lebih kenal Allah, sudah kita selalu sarankan untuk baca Al-Quran dengan maknanya. Selain itu, gimana Bu? Kauniyah, alam semesta. Kalau qauliyah itu ayat Al-Quran. Jadi mengenal Allah dengan mempelajari ayat-ayatnya. Ayat Allah dua. Qauliyah yaitu Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Terus kauniyah, alam semesta. Matahari, bulan, siang, malam. Semua makhluk itu alam semesta itu adalah tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah yang perlu kita pelajarin juga. Nanti insya Allah kita akan bicara secara lebih detail, ayat-ayatnya ada banyak sekali. Nah, yang menciptakan alam semesta ini dialah yang berhak untuk diibadahin. Nanti Ibnu Katsir ya menyebutkan tentang hal ini. Terus penulis menyebutkan contoh-contoh ibadah yang harus diberikan kepada Allah. Tetapi ini lebih banyak ibadah batin yang disebutkan. Selain Islam, iman, ihsan, nanti penulis menyebutkan tentang berdoa harus diberikan kepada Allah, hanya kepada Allah. Terus ada khauf, rasa takut, ada roja, ada tawakal, terus ada isti'anah, minta tolong, ada istighatsah, menyembelih, nazar, dan semua. Insya Allah kalau Allah mudahkan bisa kita bahas contoh-contoh ibadah ini supaya kita tidak salah. Karena orang itu misalnya bicara tawakal di sini. Tawakal, ada orang yang tawakalnya tidak kepada Allah. Tawakal kepada apa, Bu? Ada orang yang lebih bertawakal kepada asuransi daripada kepada Allah. Iya, secara tidak disadari kadang-kadang begitu. Mengenai takut juga harus tahu supaya tidak jadi syirik. Suruh ke kuburan takut nggak, Bu? Beneran. Kebanyakan orang ke kuburan takut. Kenapa takut? Orang mati bisa hidup lagi nggak? Kalau hidup lagi suruh apa? Suruh ibadah. Jangan wong mati orang obah yang obah ngedeni bocah, bukan. Yang obah kon ngibadah itu. Orang Jawa bilang gitu. Baik, ada yang bertanya tidak? Silakan kalau mau nanya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentang kunut, bagus pertanyaannya, menyinggung tentang kunut. Ibu-ibu perlu ketahui bahwa kunut ada 3 macam. Yang pertama kunut nazilah. Kunut nazilah ini Rasulullah lakukan kalau terjadi bencana, musibah atau keadaan genting yang menimpa kaum muslimin, sehingga Rasulullah mendoakan mereka, menyuruh kaum muslimin mendoakan mereka. Kasusnya dulu ada kabilah yang meminta untuk dikirim guru agama, yaitu dai yang mengajarkan agama kepada mereka, ternyata dikhianati, malah dibunuh. Maka Rasulullah mendoakan. Kunut nazilah itu untuk mendoakan kebaikan suatu kaum atau kehancuran suatu kaum. Makanya Bu, kalau ada kaum muslimin misalnya sedang diserang, nanti para ulama menyuruh kita kaum muslimin untuk melakukan kunut nazilah. Paham ya? Ini namanya kunut nazilah. Kunut nazilah berarti sunnah karena dalilnya kuat. Riwayat Muslim, karena Rasulullah SAW konata syahron, adalah Rasulullah SAW melakukan kunut selama sebulan. Kunut nazilah itu Bu dilakukan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya kunut terus selama sholat 5 waktu itu. Itu boleh dibaca atau tidak, atau langsung doa kunut nazilah. Ada yang beberapa dicontohkan oleh redaksinya oleh kalangan salaf dulu, walaupun para ulama mengatakan redaksinya bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Misalnya kayak perang, kayak kaum muslimin di Palestina diserang oleh Yahudi,
kaum muslimin di Suriah diserang oleh Syiah, kaum muslimin di Yaman juga. Itu sebagian ulama menyerukan untuk melakukan kunut nazilah dengan redaksi yang disesuaikan. Nah, yang kedua kunut witir. Kunut witir juga sunnah karena Rasulullah SAW pernah berpesan kepada sahabat Abu Hurairah 3 pesan. Ya, ausani khalili bithalas. Kekasihku Rasulullah memberikan wasiat kepadaku 3, kata Abu Hurairah. Yang pertama, ya, 2 rakaat sholat duha. Yang kedua, puasa 3 hari tiap bulan. Yang ketiga, wa an utira qabla an anam. Aku lakukan sholat witir sebelum tidur. Nah, di dalam sholat witir itu Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man waliyat wa la yu'izzu tabarak wa ta'ala. Itu dibaca ketika sholat witir, namanya kunut witir. Ini sunnah. Ibu kalau sholat witir baca sebelum setelah rukuk, sebelum sujud, atau sebelum rukuk boleh di rakaat terakhir. Angkat tangan. Jadi boleh sebelum rukuk atau setelah rukuk. Umumnya kan setelah rukuk ya. Sebelum sujud angkat tangan terus sujud. Bahkan kalau pertengahan Ramadan akhir, jadi setelah lewat separuhnya itu Rasulullah sunnahkan untuk baca kunut imamnya pas sholat witir. Maka sholat witir ini juga sunnah. Nggak masalah ya. Walaupun memang ada yang mengatakan tidak setiap malam, tapi kalau kita manfaatkan untuk doa juga tidak masalah. Nah, yang ketiga kunut subuh. Nah, kunut subuh ini menurut para ulama bid'ah. Ibu bisa buka di dalam kitab Bulughul Maram, hadis nomor 321 seingat saya. Seorang bertanya kepada Abu Bakrah anaknya, ya Abi, sholaita khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman Ali. Engkau pernah salat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman dan Ali. Afakanu yaqnutuna fil fajr? Apakah mereka semua melakukan kunut di salat fajar? Apa jawaban bapaknya itu? Ya bunayya muhdas, wahai anakku, itu adalah hal yang baru yang diada-adakan. Ini Bu yang paling mantap nih, dalil yang membantah kunut subuh. Ditambah tadi dalil yang mereka pakai, wa amma fis subhi wa lam yazal yaqnutu hatta faraqat dunya. Ada di kitab yang sama, Bulughul Maram juga. Adapun dalam salat subuh Rasulullah senantiasa melakukannya hingga meninggal dunia, maka potongan yang ini dhaif. Maka kita tidak perlu melakukan kunut subuh. Ibu-ibu pasti ya saya yakin sudah ke Mekah dan Madinah. Pernah sholat subuh di sana. Imamnya pakai kunut tidak? Kalau subuh tidak. Di Madinah pakai kunut tidak subuh? Tidak. Padahal di sana turun temurun dilakukan sejak zaman Nabi dulu. Walaupun kita tidak menjadikan tempat itu sebagai dalil, tapi maksud saya kalau sekarangnya dulu dilakukan kunut subuh pasti dilanjutkan turun temurun terus, ternyata nggak ada. Nah, ditambah tadi dalil-dalil tadi. Jadi ada 3 macam kunut tadi, yang 2 boleh dilakukan nazilah di kondisi tertentu, terus kunut witir ketika kita sholat witir, terus kunut subuh ini yang dalilnya tidak kuat, yang sebagian ulama menganggapnya bid'ah. Berarti kan dalil tadi, wahai anakku, itu adalah hal baru diadakan. Saya ke daerah Jawa Barat, di daerah Bogor, Sukabumi itu malah aneh Bu, ada di situ yang maghribnya kunut gitu. Kiai yang gitu ngajarin anggotanya kalau maghrib kunut. Wah, lebih ini lagi nih. Kalau kunut nazilah kan semua salat tadi dan doanya memang untuk kebaikan kaum muslimin. Demikian mengenai kunut.
Nah, silahkan yang belum hafal kunut witir dihafalkan karena bagus banget itu doanya, Bu. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku seperti orang-orang yang Kau beri petunjuk. Wa afini fiman afait. Dan berilah kesehatan, kesejahteraan kepadaku seperti orang yang Kau berikan. Wa tawallani fiman tawallait. Berikanlah kekuasaan kepadaku seperti, lindungilah aku seperti orang yang Kau lindungi. Wa barik li fima atait. Berikanlah berkah kepadaku atas apa-apa yang Kau berikan kepadaku. Wa qini syarra ma qadait. Lindungilah aku, jagalah aku dari keburukan yang Kau tetapkan, dan seterusnya. Bagus banget doanya ya, dihafalkan. Yang lain mau bertanya? Ya. Nah, sebagian ulama mengingat kaum muslimin sudah menyebar di mana-mana, tidak semuanya adalah bangsa Arab. Ibu-bu bisa ngomong Arab nggak, Bu? Coba Arab, coba. Bisa ngomong Arab ya. Bukan bahasa Arab, ngomong Arab. Karena tidak semua kaum muslimin itu berasal dari Arab dan menyebar kemana-mana, makanya sebagian ulama memberikan keringanan ya. Termasuk sama dengan yang nggak punya banyak hafalan. Kalau sholat sunnah, khusus sholat sunnah, dia boleh, Bu, membaca mushaf, misalnya sholat tahajud itu. Begitu juga yang berdoa dengan bahasa sendiri. Di antaranya Imam Asy-Syaukani ya, beliau mengisyaratkan bolehnya hal ini. Kalau sholat sunnah, misalnya sholat tahajud. Sholat tahajud itu perbanyaklah berdoa ketika sujud. Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu bi rabbih wa huwa sajid fa aktsiru minad du'a. Saat dimana hamba paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah berdoa. Nah, ibu-ibu misalnya sholat tahajudnya berapa rakaat? Hah? Komplit berarti 8 tambah 3, 11. Ada yang komplit, kalau misalnya nggak komplit nih, 5 misalnya, 2 tambah 3. Itu kan ada 10 kali sujud. Diatur di situ. Sujud pertama berdoa apa? Minta ampun kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Nanti sujud kedua disebut minta petunjuk untuk diri, untuk keluarga, anak-anak semua. Sujud ketiga minta apalah ilmu kebaikan dunia. Sujud keempat doain orang tua dan seterusnya. Terus sujud kelima minta kemudahan urusan bisnis. Ya, dan seterusnya sampai, Bu, nanti sebutkan orang-orang yang berbuat baik sama kita, kita doakan semua. Itu caranya begitu. Setelah membaca doa sujud Subhana rabbiyal a'la, terus kita baca pakai bahasa kita tadi itu, diperpanjang sujudnya. Paling bagus berdoanya ketika sujud itu sama sebelum salam. Setelah membaca doa selesai, innaka hamidum majid, terus doa minta perlindungan 4 hal itu. Terus doa yang diajarkan Rasulullah, setelah itu kita boleh berdoa, Bu. Kalau sholat sunnah boleh pakai bahasa kita tadi. Tapi bagusnya memang berdoa pakai doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi kan tadi hafalannya terbatas ya. Ya, kalau misalnya kita mau apa, boleh dibaca doanya yang doa diajarkan Rasulullah atau dengan bahasa kita, nggak masalah. Tadi itu dengan diatur di antara sujud kita selalu kita baca doa begitu. Ya, boleh, tetapi untuk mengkhususkan memperpanjang sujud di sujud terakhir seperti dilakukan imam-imam itu tidak ada contohnya. Kalau mengkhususkan di sujud terakhir saja, biasanya imam-imam itu kalau sujud terakhir panjang gitu. Harusnya kalau panjang semua, jangan di terakhir aja. Nah, boleh aja, silahkan, tetapi tidak dikhususkan di sujud terakhir itu. Kapan saja ketika sujud, kalau bisa diatur tadi. Kan misalnya
sujudnya berapa kali kan ketahuan. Yang pertama saya berdoa apa dulu, diatur. Yang kedua saya doa apa dulu, doa apa dulu, doa apa dulu, terus begitu nanti kena semua. Semuanya minta sama Allah. Kalau di dalam sholat sudah ada sholawatnya, nggak perlu. Kalau dalam sholat kan sebelum salam tadi kan ada sholawatnya. Baca at-tahiyat terus sholawat. Ibu-ibu kalau sholatnya yang 3 rakaat atau 4 rakaat, kalau ada tahiyat awal, tolong sholawatnya sampai selesai, sampai innaka hamidum majid. Jangan hanya Allahumma sholli ala Muhammad terus bangkit, jangan sampai innaka hamidum majid. Selama ini sampai innaka hamidum majid atau Allahumma sholli ala Muhammad bangkit sampai selesai innaka hamidum majid. Terus mengisyaratkannya juga setelah duduk langsung begini, jangan nunggu asyhadu baru begini. Enggak, dari awal sudah langsung mengisyaratkan gini, boleh begini atau jari kelingking sama jari manis digenggam, terus ibu jari sama jari tengah ketemu begini, 2 cara. Jadi mulai duduk langsung begini. Terus ketika itu pandangan mata ke ujung jari telunjuk. Nanti rakaat kedua tasyahud awal baca sholawatnya sampai selesai, sampai innaka hamidum majid. Hah? Ya, kalau baru mau salam berdiri aja lagi namanya. Kalau lupa wajar. Biasanya kalau lupa pasti nggak inget ya kan? Ya. Rasulullah pernah lupa. Makanya ada sujud sahwi. Kalau belum pindah ke gerakan yang merupakan rukun nggak masalah. Tapi kalau sudah pindah rukun, misalnya di rakaat kedua menuju ketiga dia lupa sujud, lupa apa, duduk tasyahud. Kalau udah berdiri sempurna udah lanjut aja, nanti diganti dengan sujud sahwi. Kecuali lupa rukun, karena mumet lupa ruku langsung sujud ya kan. Nah itu nggak dianggap, rakaatnya nggak dianggap, nanti nambah 1 rakaat lagi kalau rukun. Demikian insyaallah. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini tadi ya bisa menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ya. Ustadz, satu lagi boleh nggak Ustadz? Oh boleh banget. Itu tuh ada belakang 2. Ya. Belakang 2. Enggak, karena itu bagian dari sunnah. Boleh dilakukan, boleh tidak. Enggak perlu sujud sahwi, karena bagian dari sunnah yang boleh dilakukan, boleh tidak. Sujud sahwi dilakukan kalau kurang gerakan, kebanyakan gerakan, atau ragu-ragu. Pernah ragu nggak Bu jumlah rakaatnya? Ini tadi rakaat berapa ya? Nah, nanti ditutup dengan sujud sahwi. Bagaimana sujud sahwi? Bacaannya apa? Dia sujud 2 kali. Bacaannya seperti bacaan sholat biasa. Subhana man la yanamu wa la yashu itu hadisnya lemah. Jadi baca doa sujud biasa, terus di antara 2 sujud ya baca doa di antara 2 sujud. Robik firli, misalnya sujud lagi terus salam. Jadi bukan subhana man la yanamu wa la yashu, ternyata itu secara arti sih bagus, tapi ternyata tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau cuman lupa doa kunut witir nggak masalah ya. Yang harus sahwi dari kelebihan, ternyata sholat maghrib kok bablas 4 rakaat, sadar-sadar udah berdiri, udah baru nanti selesai. Nah di sini khilaf. Imam Syafi'i berpendapat kalau kurang itu sebelum salam sujudnya, kalau kelebihan setelah salam ya gitu. Jadi
Tapi ini masalah sujud sawi masalah yang luas khilaf ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya Ustaz Afan, mau tanya ini mengenai yang sekarang marak kan tuh mengenai menasabkan dirinya kepada keturunan Rasulullah. Seperti pada umumnya sekarang kan lagi marak itu untuk, boleh disebut gak sih? Ustazah, seorang ustazah ya Ustaz ya. Gimana? Untuk yang menasabkan kepada Rasulullah. Keturunan Rasulullah ya. Dan dia itu biasanya ada ini ustazah salah satu yang terkenal sekali, di mana akhwat kita sangat sangat top dari dia itu. Nah saya bingung itu mengenai, saya baca di Google dia ternyata bermazhabkan sufi tasawuf. Oh iya. Ya itu apa Ustaz, yang dia berbasis juga dengan tarekat alawiyah, itu apa ya Ustaz? Baik. Sufi atau tasawuf atau tarekat itu adalah metode atau tata cara dalam beragama ini yang dibikin-bikin tujuannya mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi jalan-jalan itu adalah jalan yang mengada-ada. Mengada-ada tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Saya dulu juga pengikut tarekat, tapi sudah bertobat kepada Allah setelah tahu. Ya begitu Bu. Memang kebanyakan kita dulu yang pernah belajar di pesantren tradisional ya diajarin tarekat. Ya, aneh-aneh Bu. Di Indonesia ada banyak banget tarekat, 100 lebih, hampir 200. Ada Naksabandia, Sataria, Wahidiyah, apa semuanya, termasuk yang itu loh Bu, yang di Sulawesi itu kalau puasa belakangan, kalau lebaran duluan itu enak ya kan. Maksudnya di Jogja, ya di Jogja. Orang lain nanti lebaran masih Rebo depan, dia Kamis nelpon sama Allah malamnya kan. Jumatnya lebaran. Atau rekod itu aneh-aneh kayak gitu sufi. Nah, orang sufi bahaya keyakinannya. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu jadi sufi pagi hari, sore hari kamu sudah gila, ini udah nggak normal ya. Karena dia hanya mengikuti bisikan-bisikan, ya wangsit, mimpi-mimpi, begitu, tidak berdasarkan dalil. Makanya mereka melakukan hal-hal yang aneh-aneh, kayak kalau ibadah itu Bu, puasa-puasa yang nggak dicontohkan. Ada yang melakukan suluk itu mengambil posisi di masjid pakai tenda, dia ibadah di situ terus gitu. Terus di rumahnya dia biasanya juga punya tempat ibadah khusus yang melakukan wirid-wirid yang nggak dicontohkan oleh Rasulullah. Kami dulu suruh baca wa qul ja'alha wasaqal batil innal batila kana zahuqa 6.666 kali semalam misalnya. Nggak ada contohnya. Sampai siang hari itu nyari kacang hijau dulu. Jumlahnya 6.666 kali, nanti malam satu. Ini semua hal ini amalan-amalan orang tarekat yang nggak ada contohnya. Nanti tarekat sufi itu punya keyakinan tadi itu Bu, ada derajat syariat. Manusia Islam biasa ini syariat, wajib sholat, puasa itu. Nanti atasnya lagi hakikat, udah lebih tinggi, udah nggak seperti umumnya orang. Yang lebih tinggi lagi sudah makrifat, mengenal Allah sudah lebih dekat, sudah menyatu manunggaling kawula lan Gusti. Nah ini bahayanya, makanya ada kiai-kiai yang nggak sholat karena menganggap sudah menyatu dengan Allah. Ini bahaya keyakinan itu. Terkait dengan menisbahkan kepada Rasulullah, perlu diketahui bahwa Rasul itu tidak punya keturunan, tapi punya keluarga, dzurriyyah. Kalau keturunan yang dinasabkan kepada Rasulullah nggak ada. Kenapa? Karena anak lakinya itu meninggal semua, tidak punya turunan dari laki. Yang ada turunan Ali dengan Fatimah, maka disebut Alawi atau Ba'alawi. Anak punya umi dari kalangan mereka. Tapi kalau umi anak tanya masih bisa nyebutin nasabnya sampai tinggi. Tetapi setelah saya ke Yaman, saya cek ya, di kampung itu yang punya marga itu ternyata ya tidak semua asli marga itu. Karena tadinya ada orang yang datang ke situ, nanti dikasih nama itu juga, padahal asalnya dari orang lain. Makanya yang di Indonesia ini ada yang berani tes DNA, ada yang nggak berani. Karena saya tes DNA ternyata ada turunan Yahudi ternyata. Nah itu
Kalau yang terjaga masih ada yang terjaga nasabnya, karena di Arab itu Bu ada pohon nasab. Jadi kalau yang lahir itu tercatat terus begitu. Saya sudah melihat itu kalau di Yaman itu. Begitu. Intinya gini dah. Masalah ini surga dan neraka itu hak orang yang bertakwa. Enggak peduli Arab non Arab, Habib atau non Habib, Sayyid atau non Sayyid, selama dia pengikut setia Rasulullah, dia lebih bertakwa maka dia lebih mulia. Jadi kalau benar dzurriyyatur Rasul, keluarga Rasul, kita harus hormati. Ada hak mereka. Wa ala alihi itu adalah keluarga Rasulullah. Tetapi sebenarnya semua pengikut Rasulullah juga masuk kategori keluarga Rasul. Tapi tidak ada hubungan nasab. Banyak orang tertipu Bu dengan itu. Kalau orang mengaku keturunan Rasul atau keluarga Rasul, kalau kehidupannya menyelisihi Rasulullah, ya dia berarti di luar dari golongan Rasulullah. Tidak semua keluarga Nabi terus kemudian menjadi orang baik. Paman dekat Nabi namanya Abu Lahab, tapi dia paling jahat ya kan, gitu. Makanya kata Rasulullah, yang paling bertakwa itulah yang paling mulia, siapapun dari bangsa manapun, ya kan, semuanya berpeluang, kaya atau miskin, tua muda, kecil besar, laki perempuan, semuanya berpeluang untuk bertakwa. Kita ini semua siapapun ya, yang paling mulia di siapa? Yang paling bertakwa. Hanya Allah yang tahu ya kan. Ya. Kalau digelari Habib, wali, itu kan Allah yang tahu. Bu, yang paling tahu seseorang itu wali atau bukan siapa Bu? Ada yang jawab kemarin di masjid lain, kepala sekolah katanya. Wali murid maksudnya. Wali kelas. Walah, makanya saya lewat kuburan wali kok nggak ada yang mengagungkan, ternyata wali murid ya kan. Nah ini karena salah paham di situ, akhirnya berlebih-lebihan sampai mengkultuskan. Kalau Habib yang dianggap dzurriyyatur Rasul melakukan kesalahan dimaklumi, mana ada? Ada bangsawan mencuri di zaman Nabi dari Bani Makhzumiyah, nggak ada yang berani ngomong. Akhirnya cucu angkat Nabi namanya Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu bilang sama Nabi, oh Nabi marah ya, inilah yang membuat kalian dapat murka. Kalau ada orang bangsawan yang melakukan kejahatan nggak mau ditindak, Rasulullah marah. Nabi bilang gini, demi Allah, kalau Fatimah anak Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Oh, dalam Islam tuh nggak ada Bu, tebang pilih namanya ya, pilih-pilih kasih itu enggak, keadilan merata semuanya. Makanya patokan kemuliaan itu adalah takwa. Ponakan Umi bilang gini, Zen, kalau bisnis kita udah susah, kita bikin majelis taklim aja ya, majelis zikir. Ente yang bagian tausiah, aneh bagian zikir. Kan banyak majelis zikir di mana-mana yang dipimpin Habib-habib itu. Wah, saya ketawa aja, bercanda dia. Ya, jadi fenomenanya gitu, banyak umat yang awam akhirnya terbawa. Mohon maaf ya, ini agak sedikit sensitif, tapi ya kita harus sampaikan supaya tidak terperdaya. Ya, saya tahu inisialnya kira-kira karena marganya itu masih terkait dengan marga Umi. Ya, jadi tadi Bu, bahwa sebenarnya dia turunan Ali, bukan turunan Rasulullah. Karena dia anaknya Fatimah atas pernikahan dengan Ali radhiyallahu anhu. Maka keturunan Ali. Tapi dzurriyyatur Rasul, keluarga Rasul. Kalau bilang keturunan Rasul, maka tadi sudah terputus. Mereka sih beranggapan khusus untuk Rasulullah, maka keturunan dari anak cewek dianggap keturunan. Itu kan anggapan mereka. Nasab kan ke laki tetepan. Itu untuk menjaga
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang berikutnya begitu. Baik, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.